Baik, sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam awas. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sebentar lagi akan memasuki pada tahapan pendaftaran calon peserta pemilu serta verifikasi. Di sini saya tidak sendiri, saya telah bersama anggota Bawaslu Kabupaten Parigimotong Divisi Pengawasan, yaitu Ibu Haji Fatmawati. Saya sapa dulu Ibu. Ya, halo Ibu. Selamat siang, bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya, halo juga. Alhamdulillah, selamat siang. Apakah sehat-sehat ini ya? Ya. Ya, baik sahabat Bawaslu Kabupaten Parigimotong. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon peserta pemilu partai politik. Dalam hal ini terkait dengan kiat-kiat apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu. Langsung saja kita ajukan pertanyaan dengan Ibu Kordif. Baik Ibu Kordif, Siap. kita langsung saja pada pertanyaan. Dalam hal memasuki tahapan pendaftaran partai politik, apa saja kesiapan Bawaslu Parigimotong untuk melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran calon peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 ini? Iya, dalam hal ini terkait dengan kesiapan Bawaslu Parigimotong, tentunya pertama-tama adalah kesiapan terhadap pemahaman regulasi tentunya. Nah, regulasi yang akan digunakan saat ini untuk pengawasan ataupun di dalam hal pendaftaran dan verifikasi penetapan partai politik peserta pemilu 2024 itu adalah menggunakan PKPU 4 tahun 2022. Nah, tentunya dari regulasi itu kita bisa memahami terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tahapan verifikasi tersebut, pendaftaran dan verifikasi tersebut. Nah, salah satu juga persiapan yaitu adalah tentunya membentuk tim teknis. Nah, karena kita ketahui bahwa di dalam melakukan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon peserta pemilu tahun 2024 itu adalah menggunakan sistem. Nah, untuk itu tentunya kami mempersiapkan personil, dalam hal ini adalah tim teknis di dalam hal melakukan pengawasan tahapan tersebut nantinya. Nah, kemudian juga tentunya adalah juga dipersiapkan tentang kelompok kerja. Nah, kelompok kerja inilah yang nanti akan dimantapkan di dalam hal melakukan pengawasan terkait dengan kerja pengawasan tersebut. Nah, selain itu juga adalah persiapan yang dilakukan tentunya adalah melakukan koordinasi dan komunikasi. Tentunya dalam hal ini adalah koordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah pihak KPU Kabupaten Parigimotong. Nah, insya Allah dalam waktu dekat Bawaslu akan menjadwalkan untuk melakukan koordinasi tatap muka langsung kepada pihak KPU Kabupaten Parigimotong terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan di dalam hal ataupun dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai pemilu untuk persiapan pemilu 2024 gitu. Berarti Bu, kalau saya simak dari penjelasan dari Ibu bahwa pada intinya sekarang ini Bawaslu Kabupaten Parigimotong sudah memiliki kesiapan ya untuk melakukan pengawasan pada tahapan tersebut. Ya, insya Allah Bawaslu sudah siap karena sebelumnya kami sudah mendapatkan informasi ataupun sudah melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dalam hal persiapan pengawasan terhadap
pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu untuk tahun 2024. Baik Bu, artinya semangat harus dijaga Bu ya. Semangat. Iya, karena pada tahapan ini sangat panjang Bu ya, mulai dari tahapan persiapan, kemudian DPT sampai pada penghitungan nantinya Bu ya. Siap. Intinya jaga kesehatan ya. Ya, betul. Baik Bu, untuk berikutnya kami ingin bertanya kalau misalnya pendaftaran partai politik itu sendiri di KPU ya, kapan dimulainya itu? Tanggal berapa, bulan berapa ya? Ya, insya Allah berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal dan program. Nah, itu ditetapkan bahwa akan dimulai pendaftaran partai politik itu dimulai dengan tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Dan terkait dengan pendaftarannya itu melalui KPU RI. Baik. Terkait dengan pendaftaran tadi seperti Ibu katakan bahwa melalui KPU RI. Nah, bagaimana dengan pendaftaran partai politik tersebut? Apakah juga dilakukan di tingkatan provinsi, kemudian di tingkatan kabupaten? Apakah itu hanya dilakukan di RI atau juga dilakukan juga di tingkatan provinsi dan kabupaten? Ya, terkait dengan pendaftaran tadi, nah sudah berdasarkan regulasi tadi yang saya sampaikan bahwa adalah kita melihat dari PKPU 4 itu bahwa pendaftaran partai politik itu hanya dilakukan di KPU RI. Jadi tidak ada pendaftaran di tingkat KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota, namun pendaftarannya di tingkat KPU RI dalam hal ini adalah melalui SIPOL. Kemudian Bu, berkaitan dengan SIPOL itu sendiri, ini kan kalau melihat berkaca pada pemilu tahun 2019, itu kan pendaftarannya juga menggunakan sistem SIPOL. Nah, bagaimana dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu pada pemilu tahun 2024 nanti? Apakah masih tetap menggunakan sistem yang namanya SIPOL atau ada sistem lain yang digunakan? Ya, terkait sistem yang akan digunakan pada pemilu 2024 itu berdasarkan PKPU 4 tadi bahwa masih menggunakan sistem SIPOL. Nah, dalam hal ini adalah SIPOL untuk 2019 dengan 2024 itu ada perbedaannya. Nah, mungkin perbedaannya adalah di SIPOL 2019 itu belum bisa mendeteksi kegandaan. Nah, di sini disampaikan bahwa SIPOL untuk yang digunakan di 2024 itu katanya bisa mendeteksi kegandaan, tapi nanti kita buktikan setelah nanti kita melakukan pengawasan apakah benar SIPOL yang akan digunakan di 2024 nanti itu mampu mendeteksi kegandaan seperti itu. Berarti kalau melihat perbedaan yang sekarang ini ada sedikit perkembangan ya terkait dengan sistem tersebut, karena dia mampu mendeteksi kegandaan. Kalau dengan kegandaan itu Bu, yang dimaksud kegandaan, apakah dia ganda orang, ganda nik atau bagaimana? Ya, semua, berarti termasuk juga ganda nik, juga ganda orang. Nah, ganda orang di sini adalah umpamanya ada yang terdaftar di partai A, kemudian juga terdaftar di partai B. Nah, itu yang kami anggap sebagai ganda. Kalau misalnya ganda seperti itu, bagaimana dia mekanismenya? Apakah dia dinyatakan TMS misalnya dari kedua partai, atau hanya salah satu partai? Misalnya ganda dia, jadi dia menyatakan sikap ke partai A. Tentunya partai yang B tadi menyatakan TMS itu bagaimana? Iya, jadi hanya satu saja. Jadi ketika ditemukan ganda, maka akan dilakukan konfirmasi apakah akan bergabung di partai A atau partai B. Jika akan bergabung di partai A, maka TMS di partai B. Iya, berarti kalau misalnya dia dinyatakan TMS,
partai B tersebut masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan lagi atau bagaimana? Iya, kalau masih itu tadi ada rentan masa perbaikan. Oh, berarti dia masih diberikan kesempatan sepanjang ada tahapannya. Jadi ada masa perbaikan, tentu akan bisa melakukan perbaikan. Tapi jika tidak ada, berarti tidak dilakukan perbaikan seperti itu. Iya, terkait dengan sipol tadi, sejauh ini dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penggunaan sipol ini, sistem informasi partai politik, ini kan tadi katakan dia pendaftarannya di KPU RI. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten sendiri kaitannya dengan sipol, apakah diberikan akses untuk ke sipol tersebut? Ya. Berdasarkan hasil rapat konsolidasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, kami disampaikan oleh pimpinan ataupun Ketua Bawaslu RI bahwa akan diberikan akses untuk mengakses sistem sipol tersebut. Berarti Bawaslu bisa melakukan pengawasan terkait dengan keanggotaan partai yang ada di sipol, ya? Ya, siap. Jadi atas akun yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu itu, kemudian Bawaslu RI memberikan lagi akun tersebut kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dengan perjanjian khusus bahwa tidak bisa disampaikan ke orang lain kecuali hanya sebagai untuk melakukan pengawasan saja. Berarti ini sipol yang diakses ke sipol yang diberikan ke Bawaslu itu sifatnya rahasia, Bu, ya? Siap. Dan bisa dipegang oleh orang lain. Selanjutnya untuk pengawasan sendiri, dalam hal verifikasi, ini Kabupaten sendiri selain dari pengawasan di sipol, apakah ada juga tahapan berikutnya yang dilakukan oleh Bawaslu, misalnya faktual atau bagaimana? Iya, berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 bahwa tahapannya nanti Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu nanti akan terlibat di verifikasi administrasi dan verifikasi faktual seperti itu. Iya, kalau misalnya faktual sendiri itu yang bentuk yang diawasi apa semua? Bentukan partai. Iya, apa semua dia? Kalau faktual tadi termasuk dengan kepemilikan kantor, kemudian KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian keanggotaan parpol itu sendiri di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten kota. Iya, tentunya salah satu syarat utama ya dengan adanya kantor itu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk sejauh ini terkait dengan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 sudah berapa jumlah partai politik, artinya yang ancang-ancang nih yang mengajukan pendaftaran di pusat? Ya, berdasarkan yang kami pantau di sistem perkembangan di informasi, baik itu informasi melalui yang disampaikan oleh KPU Provinsi ataupun Bawaslu Provinsi, kami melihat bahwa ada 38 partai yang sudah masuk ke dalam sipol dan sudah terakses, sudah menggunakan akun sipol, dan ada 8 partai lokal Aceh seperti itu. Oh iya, berarti ini lebih banyak jumlah yang sekarang ini, Bu, ya, daripada pada pemilu 2019 kemarin. Iya, seperti itu. Tentunya kalau misalnya ini dinyatakan lolos di pusat, akan bertambah lagi pesertanya. Tentunya kinerja dari pengawasan juga tentu lebih banyak karena akan banyak peserta yang diawasi. Iya, benar. Jadi seperti itu. Kami dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik berdasarkan tahapan itu
tentunya adalah melakukan langkah-langkah dan kesiapan-kesiapan sehingga di dalam hal melakukan pengawasan itu tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Iya. Baik Bu, untuk bincang-bincang kita artinya sudah cukup menarik ya dari penjelasan Ibu tadi terkait dengan pendaftaran atau penetapan calon peserta pemilu pada tahun 2024. Cukup menarik pembahasannya. Sebenarnya masih banyak nih yang harus kita bincang-bincang, tetapi kita terbatas dengan waktu. Nanti kita jumpa berikutnya lagi di podcast di Bawaslu Parimotong. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih Bu karena sudah bersedia memberikan waktu untuk menjadi langsung kepada kesempatan kali ini. Terima kasih sama-sama. Iya. Mari kita awasi bersama kegiatan ataupun pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon peserta pemilu tahun 2024. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan kesempatannya telah bersedia untuk memberikan sedikit wejangan kepada kami di sini, khusus kepada untuk sahabat Bawaslu Kabupaten Parimotong. Sahabat Bawaslu Kabupaten Parimotong, demikianlah apa yang kami perbincangkan tadi. Saya pikir ini akan menambah wawasan kita, akan menambah sana. Tentunya berikutnya kerja-kerja Bawaslu akan lebih berat lagi untuk tahapan ini, karena menurut Ibu tadi bahwa tahapan ini akan ada 38 partai politik yang akan diawasi. Baik, untuk selanjutnya kami undur diri dari hadapan Anda bersama saya Abdillah di selaku staf Bawaslu Kabupaten Parimotong. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas dan salam sehat.